Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Mardika dari 11 IPA 2, absen 19. Di sini saya hendak mempresentasikan hukum Bernoulli. Untuk penjelasannya lebih lanjut, yuk simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Mardika dari 11 IPA 2, absen 19. Di sini saya hendak mempresentasikan hukum Bernoulli. Untuk penjelasannya lebih lanjut, yuk simak video berikut. Daniel Bernoulli adalah seorang matematikawan dan fisikawan Swiss. Salah satu pemikirannya yang penting dalam bidang fisika adalah prinsip Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran fluida karena tekanan. Yang selanjutnya yaitu awal mula hukum Bernoulli. Pada tahun 1738, Bernoulli berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya terkait dengan fluida mekanis dalam sebuah tulisan berjudul Hidrodinamika. Di dalam tulisannya tersebut, Bernoulli menjelaskan mengenai dasar teori kinetik gas dan hubungannya dengan hukum Boyle, serta bekerjasama dengan Euler untuk pengembangan persamaan Euler-Bernoulli. Melalui penelitiannya, Bernoulli juga merumuskan efek Bernoulli yang menjelaskan mengenai gaya angkat pesawat. Awal mula persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli erat kaitannya dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin dengan aliran fluida yang massa jenis. Munculnya persamaan Bernoulli didapat dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan energi potensial bersamaan dengan adanya tekanan yang muncul hingga menghasilkan implementasi berikut. Tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan, di mana P adalah tekanan dengan satuan PA atau Pascal, kemudian rho massa jenis fluida kilogram per meter kubik, V sama dengan kecepatan fluida dengan satuan meter per sekon, G percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H ketinggian dengan satuan M. Diperoleh bersamaan yakni P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Kemudian ada pemanfaatan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menekan selang air. Kondisi yang biasanya kerap dilakukan saat menyiram bunga, membersihkan motor, dan sejenisnya dengan menekan selang air. Tujuannya agar aliran air menjadi lebih kencang dan jarak tembakan menjadi lebih jauh. Kondisi ini berkaitan dengan persamaan Bernoulli. Semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka semakin besar tekanannya. Contoh yang kedua yakni tangki air bocor. Ketika menguras tangki air, hal pertama yang dipikirkan untuk berapa lama waktu yang dihabiskan untuk menunggu air sampai habis. Pertanyaan ini bisa dijawab dengan menggunakan pemahaman Bernoulli. Persamaan hukum ini dapat digunakan untuk mencari tahu berapa kecepatan air yang keluar dari lubang kecil pada tangki air. Buka tutup tangki air yang terdapat di bagian atas. Jika tidak memiliki tutup dan ada bagian yang berlubang, artinya kedua bagian ini akan langsung bertemu dengan atmosfer di udara. Tekanan yang ada di bagian tersebut sama-sama berasal dari tekanan atmosfer. Setelahnya, dapat dicari dengan rumus terkait berapa lama waktu menunggu air habis. Contoh yang ketiga, yakni saat kita sedang mengendari motor. Biasanya seseorang yang mengendari motor dengan tak menggunakan jaket dan hanya menggunakan kaos, maka kaos bagian belakang terbang dan menggembung. Kondisi yang secara tak langsung memperlihatkan adanya penerapan Bernoulli. Kenapa demikian? Pada saat mengendari sepeda motor dengan cepat, kecepatan udara di bagian belakang menjadi lebih kecil. Tekanan udara yang muncul di bagian belakang tubuh akan menjadi lebih besar. Karena perbedaan tekanan udara inilah yang akhirnya membuat tekanan udara mendorong baju ke belakang hingga terbang dan menggembung. Contoh keempat yakni gaya angkat pesawat. Jika diperhatikan dengan baik, ketika pesawat akan melakukan take off, terlihat bentuk sayap berubah membengkok ke bawah. Kondisi ini bukan tanpa alasan dilakukan. Hal ini dikarenakan para pembuat pesawat memperhitungkan dengan sama menggunakan Bernoulli. Kecepatan dan tekanan berbanding terbalik. Dengan kecepatan tinggi, maka tekanan akan rendah. Contoh yang kelima yakni penyemprot parfum. Secara garis besar, prinsip kerja penyemprot parfum bisa digambarkan sebagai berikut. Ketika bola karet diremas, udara yang ada di dalam bola karet meluncur keluar melalui pipa 1. Karenanya, udara dalam pipa 1 mempunyai laju yang lebih tinggi karena laju udara tinggi, maka tekanan udara pada pipa 1 menjadi rendah. Sebaliknya, udara dalam pipa 2 mempunyai laju yang lebih rendah.
tekanan udara dalam pipa 2 lebih tinggi. Akibatnya, cairan parfum didorong ke atas. Ketika cairan parfum tiba di pipa 1, udara yang dihasilkan dari dalam bola karet mendorongnya keluar. Cairan parfum akhirnya keluar membasahi tubuh. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.